Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan dendam antara Nyoman Dwipa dengan Cokoda Gede Jantra tak terhindarkan lagi. Seperti apa pertarungan mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Begitu bentakan berakhir, tubuh Wiro lenyap dan kini terdengarlah suara siolan yang amat tajam membawakan lagu hiruk pikuk tak menentu. Perang suara antara deru siulan dan gema lonceng berkecamuk hebat. Namun lambat laun, kentara bagaimana suara kelana-keleneng lonceng perak di tangan Prakata Gandara menjadi sirna ditelan suara siulan pendekar 212 Wiro Sableng. Di bagian yang lain, pertempuran antara Nyoman Dwipa dan Cokoda Gede Jantra berkecamuk dengan hebatnya. Murid, Sora Blue Nobling dan Menak Putuwengi saling keluarkan kepandaian untuk dapat merobohkan lawan masing-masing. Saat itu pertempuran telah berlangsung hampir 50 jurus. Sebenarnya, nyali Cokoda Gede Jantra telah menciut sewaktu melihat bagaimana pukulan Raja Selaksa Angin tidak sanggup merobohkan lawannya. Padahal, di samping permainan silatnya yang tinggi, pukulan itu adalah kekuatan yang sangat diandalkan. Nyalinya tambah meleleh, sewaktu jurus 30 ke atas, dia mulai mendapat tekanan-tekanan serangan yang hebat dari lawannya. Karena menang pengalamanlah dia masih bisa bertahan sampai jurus yang ke-50. Pada jurus ke-52, Nyoman Dwipa mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat Raja Tongkat 4 penjuru angin yang paling hebat. Hingga Cokoda Gede Jantra semakin kepepet dan mesti bertahan mati-matian. Pertempuran antara Wiro dan Prakata Gandara juga semakin hebat. Sebagai ketua Gedung Putih, Prakata Gandara merasa telah luntur namanya karena sebegitu jauh jangankan sanggup untuk merobohkan lawannya. Bahkan dirinya sendiri mulai sibuk menghadapi serangan lawannya sampai saat itu masih bertangan kosong. Tiba-tiba terdengar seruan Ki Sawer Balangnipa. Saudara-saudara sekalian, ketua kita bertempur mati-matian. Masa akan kita berpangku tangan saja? Mari berebut pahala, melenyapkan pengacau-pengacau ini. Mendengar suara itu, semua orang yang ada di situ segera cabut senjata dan laksana air bah menyerbu ke atas arena. String! Sebenarnya, jika bukan dalam keadaan terdesak, tentu saja Prakata Gandara tidak sudi main kroyok begitu rupa. Tapi karena maklum dalam 10 jurus di muka belum tentu dia bisa bertahan, maka serbuan orang-orang itu malah menggembirakannya. Bang rendah, berani main kroyok, makan pedangku, teriak Lubayan Sarti. Pedangnya menderu ke arah Ki Sawer Balangnipa. Babunda perempuan, sekali kau tertangkap, kerajaan akan menggantungmu di tanah lapang luas, bentak Ki Sawer Balangnipa. Di tangan kirinya kini tergenggam sebuah ular kering yang rupanya baru saja dibuatnya. Betapapun hebatnya dan besarnya keberanian gadis itu, namun tentu saja Ki Sawer Balangnipa bukan lawannya. Apalagi beberapa orang anggota Gedung Putih yang berkepandaian tinggi ikut pula membantu manusia bermuka ular itu. Wiro Sableng tidak mengira kalau lawan betul-betul mau main kroyok. Ketika didengarnya komando Ki Sawer Balangnipa dan dilihatnya semua orang yang ada di situ menyerbu ke atas arena, menggelegaklah amarah pendekar 212 Wiro Sableng. Tangan kanannya bergerak ke pinggang. Sesaat kemudian terdengarlah suara mengaung macam ribuan tahun mengamuk.
Dua orang pengeroyok berteriak kaget dan melompat mundur. Yang satu, tangannya terbabat puntung. Seorang lagi memegangi dadanya yang mandi darah. Hawa panas dari luka mereka akibat disambar kapak maut naga geni 212 di tangan Wiro menerobos ke jantung, dan sedetik kemudian keduanya roboh di lantai arena tanpa nyawa lagi. Kejut Prakata Gandara dan semua anggota Gedung Putih bukan kepalang. Kedua orang yang menemui kematian itu adalah anggota yang tinggi ilmu kepandaiannya. Namun dalam satu kali gebrakan saja, senjata lawan telah membuat mereka meregang nyawa. "Kurung yang rapat!" teriak Prakata Gandara, seraya menghantam dengan lonceng peraknya. "Terang!" Ketua Gedung Putih itu menjerit. Loncengnya terbelah dua, sedang tangannya berlumuran darah. Gemparlah semua orang. Celaka, pikir mereka. Kalau ketua mereka bisa mendapat cedera begitu rupa, adalah gila untuk meneruskan pertempuran. Tapi untuk mengundurkan diri, tentu saja mereka tidak berani. Prakata Gandara keluar dari kalangan pertempuran dan berdiri di sudut arena sambil mengerahkan tenaga dalamnya. Dia telah menelan 2 butir pil, namun hawa panas yang mengalir dari luka di tangan kanannya tak kuasa dibendungnya. Akhirnya, sebelum hawa maut itu mencapai bahunya, Prakata Gandara pergunakan tangan kirinya untuk membetot seluruh lengan kanannya. Krak! Tanggallah lengan kanan ketua Gedung Putih itu. Di atas arena, Wiro Sableng mengamuk hebat. Dia tahu bahwa dia harus bergerak cepat untuk dapat melindungi kedua kawannya, terutama Lubayan Sarti dari keroyokan orang-orang itu. Dalam tempo singkat, tokoh-tokoh Gedung Putih yang roboh satu demi satu menemui kematiannya dalam keadaan yang mengerikan. Melihat korban pihaknya yang semakin lama semakin banyak jatuh, sedang dia sendiri tak bisa berbuat apa-apa, Prakata Gandara memberi isyarat. Mereka yang melihat isyarat ini segera mengikutinya, lari meninggalkan ruangan itu. "Woi, siapa yang mau lari? Silakan," seru Wiro. "Kecuali dua yang bernama Cokode Gede Jantra dan Kisawer Balanipa." Habis berseru begitu, pendekar ini melompat ke ambang pintu dan menghadang hingga tak seorang pun yang berani mendekati pintu itu, termasuk Prakata Gandara. Di atas arena, Cokode Gede Jantra sudah terdesak hebat oleh tongkat bambu kuning lawannya. Kisawer Balanipa sudah melompat dan kalangan pertempuran dan berdiri di belakang ketua Gedung Putih yang terluka parah dengan muka pucat pasih. Tiba-tiba terdengar jeritan Cokode Gede Jantra atas arena. "Ah!" Semua mata ditujukan ke atas sana. Kelihatan bagaimana Cokode Gede Jantra memegangi kepalanya dengan tubuh terhuyung-huyung. Darah menguncur dari keningnya yang pecah dihantam ujung tongkat Nyoman Dwipa. Dia menjerit lagi, lalu macam orang kemasukan setan, lari sana, lari sini, hingga akhirnya kedua kakinya menekuk dan tubuhnya roboh ke lantai. Masih berkutik-kutik beberapa saat lalu, diam tak bergerak lagi, tanda nyawanya lepas sudah. Suasana di ruang itu sesunyi di pekuburan kini. Semua orang, termasuk juga Wiro, Lubayan Sarti dan Nyoman sendiri, diam-diam merasa ngeri melihat detik-detik kematian Cokode Gede Jantra tadi. Tiba-tiba, Kisawer Balanipa berlari dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Wiro Sableng, seraya menangis terseduh-seduh. "Pendekar gagah, aku mohon kau mengampuni selembar jiwaku," pinta laki-laki bertampang ular itu. "Hei, soal ampun, jangan minta padaku, tapi pada gadis itu," saut Wiro seraya tertawa. Lalu dia berpaling pada Prakata Gandara dan 8 orang tokoh Gedung Putih lainnya masih hidup. "Kalian semua yang tak ada urusan, kuharap berlalu dari sini." Meski marah dan penasarannya bukan main, namun ketua Gedung Putih saat itu benar-benar mati kutu. Tanpa banyak bicara, dia ajak orang-orang yang meninggalkan ruangan itu. Sesudah semua orang pergi, Kisawer Balanipa masih juga berlutut dan menangis di hadapan Wiro. Manusia banci, bangun, aku muak melihat tampangmu," bentak Wiro Sableng. Kisawer Balanipa bangun perlahan-lahan, tapi masih menangis dan berkali-kali mohon ampun pada Wiro dan Lubayan Sarti, juga pada Nyoman. Lubayan Sarti tiba-tiba maju dan berkata,
Manusia macammu tak layak hidup lebih lama. Tak ada gunanya kau meratap minta ampun. Ki Sawerbanipa menggerung lalu menjatuhkan diri di depan kaki Lubayan Sarti. Hingga lemah juga hati gadis ini pada akhirnya. Kuampuni jiwamu, katanya. Benarkah Lubayan Sarti akan mengampuni jiwa Ki Sawerbanipa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.